Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwati azani Allah wa iyyakum. Banyak di antara kita sebagai kaum muslimin yang berpikir bahwa menghafal Al-Quran adalah sesuatu yang susah, sesuatu yang sulit, sesuatu yang berat. Namun, jikalau kita mau meneliti lebih dalam, ternyata menghafal Al-Quran itu mudah dan bukan susah. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang telah mengajarkan Al-Quran kepada kita, Ar-Rahman 'allamal Quran, telah memberikan sebuah garansi di dalam Quran surat Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diingat. Apakah kalian termasuk yang demikian? Tidak hanya sekali, tidak hanya 2 kali, tidak hanya 3 kali, bahkan 4 garansi tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam satu surat. Itu menjadi sebuah pertanda bahwa menghafal Al-Quran itu pada dasarnya mudah. Pada dasarnya mudah. Kenapa menjadi susah? Kenapa menjadi sulit? Kenapa menjadi berat? Yang pertama, sebabnya adalah karena niat yang kurang ikhlas. Karena menghafal Al-Quran adalah menghafal kalamullah, menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang yang ingin menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, pastikan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keterkaitan inilah yang akan menjadikan koneksi di dalam diri kita menjadi mudah menerima, menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, pastikan niat kita ikhlas di awal, di tengah, hingga akhir. Kemudian yang kedua, kenapa menghafal Quran yang mudah menjadi susah? Yang kedua, karena tekad yang belum maksimal, usaha yang belum cukup. Artinya, untuk mencapai suatu kemuliaan, untuk mencapai derajat yang tinggi, untuk mendapatkan keutamaan yang banyak, tentunya butuh perjuangan demi perjuangan. Dan untuk menghafal Al-Quranul Karim butuh perjuangan, butuh usaha, pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga. Yang itu semua jikalau dilakukan dengan ikhlas, jikalau dilakukan dengan semaksimal mungkin, maka tidak butuh waktu lama. Telah dibuktikan hanya dalam hitungan hari, 30 hari hafal Al-Quran, 40 hari hafal Al-Quran, 60 hari hafal Al-Quran. Dan itu bukan suatu hal yang mustahil, karena telah dibuktikan dalam catatan sejarah di negeri kita tercinta ini maupun negeri-negeri kaum muslimin lainnya. Artinya, fa'idha azamta fatawakkal Allah. Ya. Kalau engkau sudah punya tekad yang kuat, maka bertawakal kepada Allah. Artinya, untuk menghafal Quran, tekadkan dengan usaha yang maksimal. Karena dengan itu Allah akan berikan jalan keluar. Allah akan berikan beribu-ribu jalan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kemudian yang ketiga, kenapa menghafal Al-Quran yang mudah menjadi susah? Karena kita terlalu mengandalkan kemampuan kita dan kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketahuilah, ikhwati fillah azani Allah wa iyyakum, bahwa dipilihnya seorang hamba untuk bisa menghafal ayat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Hijr, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh kami yang menurunkan al-dzikra, Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Artinya,
yang akan menjadikan kita hafal Al-Quran 99% adalah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya 1% usaha kita. Bisa jadi kita sudah berusaha semaksimal mungkin, namun kenapa masih susah? Mungkin karena kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita lupa berdoa sebelum menghafalnya. Mungkin kita lupa berdoa setelah menghafalnya, sehingga hafalan yang kita hafalkan dengan susah payah justru hilang dengan mudah. Artinya, marilah kita berusaha untuk menghafal Quran dengan niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha dengan semaksimal mungkin. Dan yang ketiga, kuatkan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan 3 amalan ini, maka menghafal Quran akan menjadi mudah. Dengan mengamalkan 3 hal ini, insya Allah, Allah sendirilah yang akan menolong kita. Allah sendirilah yang akan mengarahkan kita. Allah sendirilah yang akan memberikan kemampuan kepada otak kita untuk bisa menghafal ayat demi ayat, surat demi surat, juz demi juz. Dan tidak hanya itu, karena proses menghafal tidak hanya sampai hafal 30 juz, namun bagaimana dia mampu untuk menjaganya dalam murajaah. Dia mampu untuk memahami ayat demi ayatnya dalam tadabbur, dan dia mampu untuk mengamalkan dalam kehidupannya. Maka jadilah ahli Quran, karena menjadi ahli Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, adalah menjadi keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi ahlina minan nas, qalu man hum ya Rasulullah, qala ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuh, rawahu Muslim. Allah memiliki keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, ahli Quran. Merekalah keluarga Allah yang mendapatkan keistimewaan khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kuatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Mari kita hafalkan ayat demi ayatnya. Mari kita ajak istri dan anak-anak kita untuk menghafalkan ayat demi ayatnya. Karena tentu kita berharap suatu saat ketika kita dikumpulkan di hadapan seluruh manusia, kita bisa mendapatkan kemuliaan, memakai mahkota kemuliaan, memakai jubah kemuliaan, dan itu karena diri kita menghafal Al-Quran, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang menghafalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menghafal Quran tidak susah. Menghafal Quran itu mudah, asalkan niatmu karena Allah, usahamu karena Allah, dan juga doamu juga karena Allah. Ketika itu semua hilang dan berubah menjadi dunia, berubah menjadi pujian, berubah menjadi harta, tahta, dan lain sebagainya, maka tentu itu akan menjadi susah dan susah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk bisa menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bisa memahaminya sehingga menjadi petunjuk dalam kehidupan kita, dan juga untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehingga akhlak kita menjadi Al-Qur'anul Karim. Barakallahu li wa lakum. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.